untuk melakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Cirebon agar virus ini tidak terus berkembang dengan besar di Kota Cirebon itu. Di samping itu kemudian kita juga melakukan langkah-langkah yang perlu diambil ya di dalam menghadapi permasalahan virus corona ini. Misalnya, kita perlu menghindari banyaknya kerumunan gitu. Kita perlu menghindari acara-acara yang bisa menimbulkan mendatangkan masyarakat ya dari daerah-daerah terjangkit pandemi kan seperti itu. Nah, kemudian kita juga berupaya memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat Kota Cirebon. Kalau nggak perlu sekali itu untuk hindari pergi keluar kota, apalagi pergi ke luar negeri, di mana lokasi-lokasi yang akan dikunjungi itu merupakan bagian daripada penyebaran pandemi corona tersebut. Nah, inilah yang kemudian harus kita siapkan agar semuanya terkoordinir dan bisa meminimalisir akibat buruk daripada corona maupun kewaspadaan yang kita lakukan tersebut. Bagaimana sekolah, Pak? Atau peliburan sekolah? Ya, yang jelas untuk event-event ini sementara akan kita tunda dulu ya sampai keadaan menjadi terkendali. Artinya terkendali dalam maksud adalah sudah mulai mereda gitu bahaya pandemi corona ini. Nah, kami berpikir ya bahwa kesadaran untuk melakukan pencegahan ya terhadap bahaya corona ini harus dimiliki oleh semua warga masyarakat Kota Cirebon. Nah, termasuk adalah para orang tua siswa begitu di dalam menjaga keluarganya untuk supaya terhindar dari masalah terjangkitnya corona tersebut. Oleh karena itu kami berencana, ya sekali lagi kami berencana akan memberikan instruksi kepada sekolah-sekolah untuk mengadakan belajar di rumah bagi anak-anaknya dengan pantauan penuh dari para orang tua sampai pada batas tertentu. Kapan mulai? Belum ditentukan ya? Kapan waktunya? Tentunya ini perlu persiapan. Yang jelas dalam waktu dekat kami besok akan melakukan rapat lagi untuk kemudian mengambil langkah-langkah yang perlu disiapkan sebelum pelaksanaan belajar di rumah tersebut. Sektor pariwisata bagaimana, Pak Wali? Sektor-sektor lain ya seperti sektor pariwisata ya kemudian datang atau perginya masyarakat dari Kota Cirebon keluar atau dari luar Kota Cirebon ini kami belum melakukan apapun ya. Semua masih bebas untuk kemudian datang dan pergi ataupun mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Cirebon. Belum ada penutupan atau apa. Belum ada lockdown. Belum. Namun setidaknya dengan anak-anak sekolah ini belajar di rumah, kewaspadaan bagi seluruh masyarakat Kota Cirebon ini akan meningkat. Nah, kalau kewaspadaannya meningkat, mereka akan melakukan upaya jaga diri. Dia akan melakukan menjaga kesehatannya supaya tidak mudah terjangkit virus. Ya kan seperti itu. Mereka akan bersikap seperti apa dan lain sebagainya. Nah itu. Nah dengan demikian kita harapkan itu tidak perlu lagi menutup sektor-sektor lain, ya. Cukup dengan mengadakan belajar di rumah bagi siswa-siswi kita ini kewaspadaan semakin meningkat sehingga bisa menekan bahkan menyetop penyebaran virus corona di Kota Cirebon. Himbauan Pak Wali untuk pasien yang positif. Bisa disampaikan Pak untuk kondisi pasien yang positif. Saya mendapatkan informasi dari Pak Direktur ya atau mendapatkan laporan dari Pak Direktur bahwa memang ada satu pasien kita yang nomor 10 itu positif corona. Nah, namun demikian positif tersebut adalah pemeriksaannya itu atau sampelnya itu adalah sudah disampaikan beberapa hari yang lalu ke Jakarta. Gitu seperti itu. Nah, kalau kita melihat saat ini
kondisi pasien sehat, bukan sehat, membaik. Betul ya, Dok? Itu membaik. Namun, ya, apa yang sudah hasil pemeriksaan itu positif, tentunya itu menjadi data buat kita. Nah, berikutnya pihak Rumah Sakit Gunung Jati akan menyampaikan lagi sampel kepada Dinas Litbangkes di Jakarta untuk menguji ulang apakah yang tadinya positif itu menjadi sembuh. Nah, saya kira demikian. Selain 1 orang yang dinyatakan positif, ada berapa lagi yang terdata di Kota Cirebon, Pak? Untuk itu kami persilakan Pak Direktur. Ada berapa? Pak Direktur boleh dijelaskan Pak terkait kondisi penanganan Pak? Saat ini yang dirawat ada 5 orang. Ya. Semuanya dalam kondisi yang sudah stabil. Ya, sudah 5 orang yang semuanya sudah stabil. Ya, yang lainnya sudah mendapatkan penanganan yang sesuai dengan protap buku panduan dari Depkes. Ya, tinggal menunggu hasil dari pemeriksaan swab dari Litbangkes Depkes dari Jakarta. Ya. Dan mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang lain dan kita tinggal tunggu saja bagaimana hasilnya. Kalau kondisi pasien sudah stabil ya, tidak panas, tidak batuk, ya, terus tidak merasa sesak, ya. Sekarang sudah itu. Nah, sekarang memang masih di ruang isolasi. Berapa orang juga? Berapa orang Pak yang diisolasi Pak? Hah? Yang diisolasi ada berapa orang? Ada 5 orang. Statusnya? Statusnya berapa? Status apa? Masih ODP atau PDP atau? Semuanya kita yang ODP pun diperlakukan sebagai PDP Pak. Sekarang udah karena kondisi kita penyebaran yang lebih hebat ini, buku panduan sudah direvisi yang ketiga ini, kita perlakukan sama yang ODP dan PDP. Jadi kita melakukan pemeriksaan. Udah berapa hari? Ada yang sudah 5 hari, ada yang baru 3 hari, dan ada yang baru kemarin. WNI Pak? Secara spesifik yang satu positif itu gimana Pak? Kronologisnya aja Pak. Ya sudah tidak ada masalah, sekarang sudah ditangani dan kondisinya sudah membaik. Masuk tanggal berapa itu? Aduh, kalau kronologisnya yang tepatnya saya lupa ya. Tapi ini semuanya sudah dalam penanganan yang itulah ya, sesuai dengan prosedur. WNI Pak. WNI semua Pak. WNI. Pada itu untuk yang kontak langsung dengan pasien yang positif sudah penanganan Terkenanya banyak dari ada 2 sumber yang beberapa orang ini ada memang dia bekerja di luar dari luar negeri. TKI berarti. Iya. Berapa orang Pak? Saya lupa tempatnya di mana, tapi dari luar negeri di sana dan baru kembali ke Indonesia. Khusus yang positif Pak? Iya. TKI Pak? Khusus yang positif tadi, yang pasien nomor 10? Nomor 10 itu jelasnya saya belum itu ya, karena kita tuh mengingatnya nomor sih Pak. Mohon maaf, kita cuma ingatnya nomor. Jadi kronologis nama ini nih saya nggak ini ya. Untuk yang kontak langsung nomor dengan aja. pasien yang positif Pak, sudah ada penanganan? Sudah di-trace sama Dinas Kesehatan. Berarti termasuk pegawai rumah sakit juga Pak? Iya, kita dari awal juga pegawai-pegawai kita sudah diproteksi. Ya. Warga mana itu? Proteksi. Yang positif itu Yang Pak? positif Ya itu Pak. saya nggak apa. Nggak boleh. Nah, kita lihatnya nomornya apa? Jangan bukan warga. Pak, Maaf ya Pak ya. Pak, itu kelima biar kita tidak salah nulis. Ya. Nomor berapa saja Pak kalau di bahasa RSUD Gunung Jati? Yang mana Pak? Kelima orang. Nomor pasien 5 berapa itu dari nomor 10 ya, 10, 11, 12, 14 sampai 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14 ya. Yang positif cuma 1 ya Pak ya? Ya. Yang positif satu. Berarti total ada 6 Pak ya? 1 positif, 5 di Enggak, PDP. total 5. Total 5. 1 positif, 4 masih dirawat berarti. Statusnya aja TKI ya? Saya nggak hafal Pak, yang saya hafal nomornya Pak. Kalau udah teknis begitu mah nggak saya lah Pak ya. Yang positif nomor berapa Pak tadi Pak? 5 orang itu Pak yang dalam pengawasan dan positif itu pernah bekerja bareng atau punya berkontak langsung dengan atau berbeda-beda Pak? Oh, beda-beda. Di antara 5 orang. Berbeda-beda. Tidak ada yang status famili atau rekan Tidak kerja? ada. Tidak ada. Tidak satu kelompok kerja juga ya Pak ya? Tidak. Tapi kelimanya dari pekerja luar negeri itu. Ada yang dari luar, ada yang dari mana gitu, ada yang dari mana gitu. Berarti yang dari luar itu berapa orang Pak tadi?
Saya mesti ngitung apa ya? Nggak usah nomornya. Nggak usah nomornya, maksudnya ada berapa yang dari luar. Ngitung dulu Pak ya nggak? Pak, yang tracing itu ada yang sempat ke Cirebon gitu, daerah Cirebon atau Yang mana? Cirebon. Yang positif itu. Ya positif ini ya kalau untuk trace apa melacak itu bagiannya dinas kesehatan. Jadi barangkali nanti dinas kesehatan yang Barangkali pernah makan di nasi jamblang mana? nasi jamblang nggak tahu tuh Pak ya. Umurnya Pak kira-kira berapa Pak? Ada di bawah usianya berapa Pak? Usianya yang hafal ya Pak. Itu saya cuma nomornya aja Pak yang hafal Pak. Itu udah mulai teknis Pak. Teknisnya Oke, nanti Pak, terakhir Pak hanya menegaskan warga kota Cirebon bukan. apanya? Di antara 5 itu ada yang warga kota Cirebonnya nggak? Ada. Ada. Kota kabupaten berarti ya Bu? Ya Pak. Ya kota ada. Ada. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Semuanya. Apa ya? Ya, yang positif aja Pak. Yang positif. Warga mana Pak? Kabupaten, kota. Masalahnya kan kita akan diminta untuk bertanya kepada dinas mana yang kita akan tuju Pak, kota atau kabupaten maksudnya? Saya cuma ingat nomornya Pak Wali ya. Jadi nggak apa-apa lah, saya perlu untuk ini sebagai gambaran ya. Yang sekali lagi yang positif itu adalah sampel yang dikirimkan pertama, gitu kan. Nah kemudian setelah mengirimkan sampel kan dilakukan proses pengobatan. Nah dari hasil pengobatan yang dilakukan oleh RSUD Rumah Sakit Gunung Jati, ya ini membaik, begitu seperti itu. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan, ya kalau diperiksa saat ini sudah sembuh, gitu. Tapi kami nggak bisa menutupi kalau hasil pemeriksaan dengan sampel yang pertama itu dianggap positif. Cuma saya perlu sampaikan, setelah melalui proses perawatan itu membaik dan menunjukkan perubahan yang mengarah kesembuhan. Memang terakhir kirim sampel itu tanggal berapa Pak? Jeda waktunya sampai sekarang ini bisa dikatakan sudah membaik. Yang pertama yang dinyatakan positif. Silakan. Sekitar 5 hari yang lalu, begitu. Kan di sana kan ngantri Pak. Itu seperti itu. Jadi warga kota atau bukan Pak? Kalau yang terkenanya Yang itu positif. ada warga kota ya, tapi yang positif itu belum, tidak ada yang warga kota. Yang positif itu adalah warga yang posisinya berada di wilayah Ciayu Majapahit. Satu daerah yang berada di wilayah Ciayu Majapahit. Tapi bukan kota Cirebon ya? Yang jelas bukan kota Cirebon. Terakhir Pak, terakhir Pak, ini kan sudah dinyatakan 1 orang positif dan ada 5 kesemuanya masih dirawat di rumah sakit. Apa yang perlu Bapak sampaikan ke masyarakat agar tidak terjadi baik dan lain sebagainya Pak? Kepada seluruh masyarakat kota Cirebon dan sekitarnya, pandemi ini memang tidak bisa dielakkan. Gitu. Namun masyarakat kota Cirebon tidak perlu panik ataupun merasa ketakutan. Pertama, serahkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, perkuat kesehatan diri kita dengan melaksanakan pola hidup sehat. Olahraga teratur, istirahat teratur, makan makanan yang bergizi. Insya Allah penyebaran pandemi corona di kota Cirebon dan sekitarnya akan terus menjadi berkurang dan bahkan habis. Amin. Itu yang bisa Pak, saya satu sampaikan. lagi Pak, tadi kan disinggung soal keramaian. Ada rencana untuk menutup Car Free Day di Bima nggak Pak? Karena itu interaksinya banyak. Iya Pak, besok. Kita belum sampai mengarah ke sana. Yang jelas besok kita akan ada rapat lanjutan yang melibatkan Forkominda, gitu. Artinya melibatkan instansi vertikal untuk kemudian bersepakat menentukan langkah-langkah selanjutnya. Saya kira Pak demikian. Wali, terakhir, kalau Pak Gubernur Anies kan menyampaikan tracing dari riwayat perjalanan dari yang positif itu. Ya. Pak Wali ada rencana nggak menyampaikan ke publik riwayat perjalanan yang positif ini? Ya. Agar lebih awas masyarakat. Betul. Kita nanti melihat seberapa urgensinya untuk kita menjelaskan segala sesuatunya. Tentunya semua dengan pertimbangkan untuk kebaikan. Kebaikan bagi si pasien maupun kebaikan bagi seluruh masyarakat Kota Cirebon. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua teman media. Saya menghimbau ya untuk kemudian tidak protokol, gitu. Protokol itu karena penanganan pandemi